Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang VLOOKUP dan HLOOKUP pada Microsoft Excel. Apa itu VLOOKUP dan HLOOKUP? VLOOKUP adalah fungsi untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun secara vertikal. Vertikal itu apa? Vertikal itu adalah tegak lurus. Ya, seperti ini. Ini adalah tabel secara vertikal. Sedangkan HLOOKUP adalah menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun secara horizontal. Horizontal itu seperti apa? Dia tabelnya bentuknya tidur atau mendatar. Seperti ini yang bawah ini. Jadi judul-judulnya ada di samping. Kapan kita harus menggunakan VLOOKUP dan kapan kita harus menggunakan HLOOKUP? Kita lihat bentuk tabelnya. Kalau di soal bentuk tabelnya, dia tabel acuannya itu vertikal seperti ini. Jadi judul-judulnya ada di atas. Nah, maka itu bentuknya adalah vertikal dan rumusnya kita harus menggunakan VLOOKUP. Sedangkan kalau di soal nanti misalkan data acuannya itu bentuknya seperti ini, dia judul-judulnya ada di samping. Nah, maka rumus yang kita gunakan adalah HLOOKUP. Bagaimana cara penggunaannya? Kita contohkan sekarang yang VLOOKUP dulu. Kita letakkan kursornya di baris ke-1 di namanya Syahroni, jabatan ketua golongan 4. Nah, kalau kita nggak pakai rumus seperti ini, kita bisa langsung melihat sebenarnya dia golongan 4 maka gajinya berapa? 5 juta. Oke, itu kalau datanya sedikit, ada cuma 5 data seperti ini, maka gampang, kita tinggal lihat gitu. Misalkan ada ribuan data atau ratusan ribu data, maka kita akan kesulitan kalau melihat satu persatu ya. Jadi kita cukup rumus yang paling atas, nanti ke bawahnya kita tinggal klik-klik otomatis, yang bawah akan ngikut. Kita coba sama dengan VLOOKUP. Nah, ini muncul, diklik aja. VLOOKUP, buka kurung, data acuan. Data acuan itu sel mana yang mau dijadikan acuan. Nah, kita lihat di sini ada golongan dan di tabel acuannya di sini adalah golongan. Nah, yang sama-sama ada di tabel atas dan tabel bawah itu namanya data acuan ya. Jadi kita klik sel golongan, terus separator atau ini ya, kalau di rumus ini pakai titik koma. Karena kenapa di sini saya pakai koma? Karena di laptop saya dia pakai koma. Terus data tabel yang ini, yang bawah di blok dari golongan 1 ini ke kanan juga sama gajinya sampai bawah. Nah, semua seperti ini di blok. Lalu di sini ada tulisannya absolut, diabsolutkan agar dia tetap dalam satu tabel ini nanti yang menjadi data tabelnya, nggak pindah-pindah gitu ya. Cara absolutnya gimana? Udah pernah kita bahas ya, pakai tombol F4 di keyboard. Tekan aja setelah kita ngeblok tabel yang bawah ini, lalu tekan F4. Maka secara otomatis nanti pada setiap ini selnya ini akan ada tanda dolar. Nah, kalau sudah muncul tanda dolar ini, maka dia sudah absolut. Koma atau separator. Nomor kolom. Nah, nomor kolom ini maksudnya gaji ini kolom keberapa? Kalau di sini kita lihat ada
golongan dan gaji. Golongan itu kolom ke-1, gaji itu kolom kedua. Nah, maka tulis kolom kedua. Lalu true or false. Ini sebenarnya bisa kita abaikan aja. Jadi nggak usah pakai true or false. Langsung tutup kurung gini bisa. Nanti secara otomatis rumusnya akan membaca rumus ini menjadi true. Gitu kalau kita nggak pakai true or false. Kalau kita mau pakai true or false, kita koma. Nah, di sini muncul true or false. True itu approximate match, false exact match. Maksudnya apa? True itu dia akan mencari yang mendekati. Kalau dia tidak menemukan yang benar-benar mirip, gitu, dia akan mencari yang mendekati. Sedangkan kalau false itu dia hanya mencari yang benar-benar mirip. Seperti itu. Bisa kita abaikan aja ya. Langsung tutup kurung aja gini boleh. Enter. Nah, kita lihat gaji golongan 4 berapa? 5 juta. Sudah betul ya? Nah, ke bawahnya gimana? Tinggal klik-klik otomatis. Taruh kursornya di pojok kanan bawah sampai jadi warna hitam. Lalu klik 2 kali. Klik-klik. Maka dia akan otomatis. Gitu. Sekarang yang HLOOKUP. HLOOKUP sebenarnya sama cara perumusannya. Yang beda apa? HLOOKUP buka kurung data acuan, titik koma data tabel atau absolut, terus titik koma nomor baris. Nah, ini yang membedakan. Kalau di vertikal dia pakai nomor kolom keberapa. Nah, karena kalau HLOOKUP itu dia tabelnya mendatar atau tidur, maka dia pakai nomor baris keberapa gitu. Kita coba sama dengan HLOOKUP. Buka kurung. Data acuannya kita klik golongan. Separator. Tabel array-nya dari golongan 1 sampai 4 terus ke bawah dari gaji golongan 1 sampai gaji golongan 4. Nah, jadi di blok semua ini ya. Terus diabsolutkan pakai F4. Nah, ini sudah absolut, sudah muncul tanda dolarnya, lalu koma. Row index 6 atau nomor baris. Gaji baris keberapa? Golongan ini kan baris ke-1. Gaji baris ke-2, maka klik 2, ketik 2, terus kayak tadi bisa pakai true or false atau langsung aja ditutup kurung boleh. Langsung di enter. Nah, sama ya, karena susunannya sama, ini tabelnya sama. Kita klik-klik otomatis. Nah, sudah muncul gitu. Itu cara penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, sudah tahu perbedaannya ya, kapan kita menggunakan VLOOKUP dan kapan kita menggunakan HLOOKUP. Jadi hanya berbeda pada bentuk tabel data acuan yang di bawah. Seperti itu. Terima kasih. Sedikit pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.